Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Di sini Pak Jul akan melanjutkan mengenai materinya mengenai bab kedua ya untuk kelas SMA yang ke-10 mengenai kelas 10, iya benar, kelas 10 SMA, kurikulum merdeka untuk bab yang kedua yaitu virus. Kita langsung mulai saja ya mengenai bab yang kedua. Yang pertama, sejarah penemuan virus itu diawali oleh adanya penyakit tembakau yang diteliti oleh beberapa ahli biologi sebagai berikut. Yang pertama dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky menyaring filtrat daun tembakau yang sakit. Jadi TMV kalau nggak salah itu, Tobacco Mosaic Virus. TMV ya benar. TMV ya penyakitnya Tobacco Mosaic virus. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Martinus W. Bechering menyaring secara berulang dan mengembangkan dalam medium. Kemudian masih dilanjutkan lagi untuk Meredith Stanley yang mengkristalkan penyebab penyakit tembakau. Selanjutnya kita identifikasi mengenai ukuran dan struktur virus. Virus memiliki ukuran berkisar antara 20 nanometer hingga 250 nanometer yang tentunya tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang biasa. Mestinya kita harus menggunakan alat bantu ya berupa mikroskop. Di gambar ya kita bisa melihat beberapa macam jenis virus ya. Ada yang berupa bakteri. Kalau bakteri itu ada yang pink itu ada flagellatanya. Kemudian beberapa virus yang di atasnya ada poliovirus penyebab penyakit polio, adenovirus influenza itu penyebab flu, HIV itu penyebab AIDS, rabies itu anjing gila untuk virus anjing gila ya. Kemudian herpes simplex itu biasa menyerang anak manusia, bisa anak bisa orang dewasa juga, yang ditandai dengan adanya lesi di kulit. Jadi kalau ada lesi di kulit pertama kemerahan, kemudian timbul lesi yang di dalamnya ada airnya. Nanti misalkan kita itu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau untuk mempercepat proses penyembuhannya mengenai herpes simplex itu kita bisa gunakan salep asetiklovir ya. Kemudian ada poxvirus. Kemudian virus juga tidak hanya sebatas menyerang manusia ya. Virus itu juga bisa menyerang bakteri yang biasa kita kenal dengan istilah sebagai bakteriofag. Kemudian strukturnya mengenai bakteriofag yaitu sebagai berikut. Di sini ada virus yang menyerang bakteri ya. Di situ yang berbentuk lebih menyerupai huruf T ya, T kebalik tapi. Yang pertama ada kepala yang berupa benang-benang itu ada asam nukleat ya, yang bagian kepala yang paling atas itu dinamakan sebagai kapsid. Kemudian ada asam nukleat itu yang akan membawa genetik dari virus tersebut. Kemudian ada lempengan dasar atau bagian paling bawah dari bakteriofag tersebut. Kemudian ada selubung ekor yang tepat di bawah dari kapsid atau kepala virus. Kemudian di situ ada jarum penusuk, itulah yang akan menjadi saluran bagaimana nanti si DNA itu bisa masuk ke dalam. Setelah ditusukkan, kemudian material DNA-nya itu nanti dimasukkan ke dalam sel inangnya. Jadi secara garis besarnya ada 3 buah bagian ya, dibedakan menjadi 3 buah bagian dari sebuah virus, yaitu kepala, leher, dan juga ekor. Kemudian masih di struktur dan ukuran virus, kita bisa lihat di sini ada beberapa, tapi khusus untuk virus hewan ya. Kita bisa perbesar penampakannya. Di situ yang di bagian dalam itu ada nukleokapsid ya. Jadi nukleus yang terselubung oleh selaput dinamakan nukleokapsid. Kemudian ada tonjolan-tonjolan yang seperti jamur, itu dikatakan sebagai protein jamur. Kemudian bagian terluar dinamakan sebagai sampul. Kemudian benang yang di dalam itu seperti garis itu merupakan asam nukleat. Kemudian material selubung yang di dalam masih di dalamnya sampul
sampul lebih dalam lagi, kita bisa temukan protein matriks. Selanjutnya cara hidup virus. Virus itu merupakan bisa dikatakan benda mati maupun bisa dikatakan sebagai benda hidup ya. Di situ virus tidak dapat hidup di alam secara bebas, itu benar. Karena apa? Virus itu pasti berada di dalam sebuah inang. Inang itu maksudnya adalah sel hidup yang diinfeksi. Ya. Kemudian virus dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya kalau misalkan dalam sebuah ruangan kelas, misalkan sakit ya, kemudian seketika misalkan flu saja, itu seketika mungkin temanmu yang satu bangku dengan yang si penderita flu itu akan tertular virus flu. Nah itu berarti adalah penularan secara langsung karena apa? Jaraknya berdekatan. Nah di samping itu tidak selalu bentuk penularannya itu dalam bentuk berdekatan ya, ada kalanya yang dalam bentuk genetik atau diturunkan lewat dari sebuah kehamilan, kemudian bisa juga lewat transfusi darah, bisa juga untuk melewati injeksi sebuah jarum suntik. Nah itu ada berbagai macam caranya seperti itu. Nah virus itu baru akan keluar dari sel inang untuk menginfeksi sel lainnya. Nah, maksudnya apa? Jadi selama kita terinfeksi virus itu biasa kita atau masa saat inkubasi. Nah, itu selama si virus itu menginfeksi sel kita. Tapi spontanitas kalau misalkan kekebalan tubuh kita sudah membaik, maka sel virus tersebut akan keluar dengan sendirinya. Nah, keluarnya itu bukan serta-merta keluar langsung hilang, tapi dia akan tetap berusaha untuk menginfeksi sel lain. Nah, selama di dalam tubuh kita semua selnya bagus, dalam artian memiliki kekebalan yang bagus semuanya, maka kita akan terhindar dari infeksi dari virus tersebut. Nah, ini dicontohkan ya cara penularan HIV. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus yang akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Biasanya umumnya penderitanya disebut sebagai penderita AIDS, AIDS ya. Sampai dengan saat ini belum ada obatnya. Nah, beberapa cara hidup maupun cara penularannya di situ dikatakan seperti yang Pak Jul utarakan tadi ya, bisa melewati jarum suntik, bisa juga plasenta ibu hamil ke janin, hubungan kelamin tentunya yang berganti-ganti ya. Kalau misalkan hubungan kelamin antara suami dan istri sah, itu tidak mungkin menularkan HIV. Nah ini dalam tanda kutip hubungan pasangan yang berganti-ganti pasangan, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai transfusi darah. Nah, karena apa? Karena di dalam sel darah itu kan terkandung yang namanya DNA. Jadi kalau misalkan DNA-nya sudah terinfeksi, kita transfusi darah dengan orang yang sudah sakit, otomatis kita sudah bakalan ikutan sakit. Kan gitu logikanya. Oke, selanjutnya reproduksi virus. Daur virus dibedakan menjadi yang pertama ya, daur litik. Di situ ada fase adsorpsi di mana virus itu akan menempel atau ya melekatkan dirinya ke dalam tubuh sel inangnya. Kemudian setelah itu dilanjut ke fase injeksi di mana material genetik si virus itu mulai ditusukkan dan disalurkan ke dalam sel inang. Kemudian masuk ke dalam fase sintesis, yaitu pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Nah, kemudian tahap perakitan atau bisa dikatakan sebagai tahap pematangan. Jadi di dalam sel inang itu nanti virusnya semakin dewasa dan siap menuju ke fase lisis, di mana nanti sel si inang itu nanti pecah dan virus baru keluar dari sel inang tersebut. Nah, daur hidup virus. Jadi daurnya itu ada dua macam ya, ada
fase litik dan juga fase lisogenetik. Dimana kalau untuk fase yang litik, untuk tahap yang pertama yaitu tahap pelekatan fag atau virus yang menginfeksi bakteri, itu akan melekat pada suatu virus, melekat pada suatu bakteri. Kemudian sehabis itu penetrasi, yaitu usaha memasukkan material genom atau DNA yang dimasukkan ke dalam sel inangnya. Kemudian dilanjutkan masih dalam tahapan replikasi ya, atau bisa dikatakan juga sebagai tahap sintesis, di mana sel akan membuat komponen virus. Komponen virusnya itu akan diperbanyak. Kemudian masuk ke dalam tahap pematangan, itu yang paling bawah ya, paling bawah bagian kiri yang berisi 4 virus ya, itu merupakan pembentukan partikel virus yang utuh, yang kemudian dilanjutkan sel inangnya pecah dan isi, atau karena di dalamnya itu merupakan isinya kan virus semua, kemudian dia akan keluar dari sel inang. Nah, selanjutnya daur lisogenetik itu dimulai dari yang tadi yang paling bawah ya, paling bawah sebelah kanan, itu DNA dari bakteri disisipkan pada DNA dari virus atau DNA fag ya, disisipkan pada kromosom sel bakteri. Kemudian dilanjutkan kromosom yang telah disisipi. Nah, itu kan ada yang pita berwarna biru dan ada pita yang berwarna coklat. Itu yang telah disisipi, kemudian Provag menggandakan atau memperbanyak atau mereplikasi sedemikian hingga ada pembelahan sel. Kemudian pada bagian yang atas sebelah kanan itu, atas sendiri, yang hanya terdiri dari satu bakteri, itu Provag nanti akan memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik kembali. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut untuk peranan virusnya dalam kehidupan manusia. Virus itu memiliki di samping memiliki peran yang merugikan, virus itu juga memiliki peran yang menguntungkan. Di antaranya kita bisa membuat toksin. Virus juga bisa digunakan untuk melemahkan bakteri. Bahkan virus juga bisa digunakan untuk memproduksi vaksin. Jadi ada kalanya sebuah penyakit itu disebabkan oleh virus. Namun nanti kita membuat vaksinnya itu sendiri itu dari virus tersebut. Selanjutnya virus yang merugikan itu ada, kalau tadi menguntungkan ya, ada beberapa, diantaranya pilek, yaitu penyakit langganan orang di daerah tropis, kemudian influenza, penyakit flu batuk itu, kemudian herpes simplex, kemudian campak, kemudian cacar air. Nah, cacar air itu biasanya satu orang itu cukup satu kali seumur hidup. Seperti itu. Jadi selama kita sudah kena penyakit cacar air, kita akan menjadi kebal seumur hidup. Itu umumnya setiap orang itu hanya sekali seumur hidup untuk terkena si cacar air. Kemudian peranan virus dalam kehidupan manusia itu ada beberapa. Ini kelanjutannya ya. Virus yang merugikan diantaranya seperti tampak dalam gambar ya. Di situ dituliskan mengenai salah satu contoh virus yang penyebab penyakit AIDS ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana yang tahapan-tahapannya ya, yang pertama adalah virus melekat pada resiprot, kemudian sampul virus menyatu dengan sel inang, kemudian kapsid terbuka untuk yang nomor 3. Kemudian yang keempat, enzim reverse transcriptase menggunakan RNA virus. Kemudian dilanjut ke nomor ke-5, yaitu membentuk provirus. Kemudian dilanjut ke yang ke-6 berupa sintesis protein.
Kemudian dilanjut yang terakhir adalah, nah itu kelihatan ya, virus sudah mulai akan meninggalkan atau keluar dari sel inangnya. Yang kemudian akan terbentuk virus yang baru. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembelajaran mengenai virus. Kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya untuk mengenai pembahasan soal-soalnya. Saya